Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa dengan saya Ibu Wahyu dalam pembelajaran geografi untuk kelas 12 IPS. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai interaksi desa dengan kota. Sebelumnya kita akan membahas mengenai interaksi. Interaksi sendiri adalah hubungan yang saling mempengaruhi, baik itu antar individu atau juga antar wilayah. Yang berikutnya, interaksi dan kaitannya dengan segi ekonomi, sosial, dan budaya. Interaksi akan menimbulkan pengaruh. Pengaruh ada 3. Yang pertama, interaksi antara desa dengan desa itu akan menimbulkan pengaruh mempercepat perkembangan desa. Lalu yang kedua, interaksi antara kota dengan kota. Interaksi antara kota dengan kota tentunya akan saling menimbulkan kemajuan antara masing-masing kota, saling mendukung, kemudian saling bekerja sama demi kemajuan kotanya masing-masing. Lalu yang ketiga, interaksi antara desa dengan kota. Pengaruhnya akan menimbulkan hubungan sosial ekonomi penduduk desa dengan kota. Kemudian bisa juga meningkatkan pengetahuan atau juga bisa menimbulkan arus urbanisasi atau juga bisa terjadi saling menguntungkan atau ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian ada juga pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memadai antar desa. Desa yang sebelumnya itu terbatas transportasinya karena adanya interaksi dengan kota sehingga pembangunan di desa semakin meningkat. Lalu yang berikutnya kita akan membahas mengenai titik henti wilayah. Titik henti antar dua kota itu tujuannya adalah tujuannya untuk mengetahui lokasi mana yang tepat untuk didirikan suatu lokasi. Bisa kalian lihat di sebelah saya ini ada rumus mengenai penentuan titik henti. Yang kita cari yang pertama adalah TH. TH itu titik henti. Kemudian CAB. CAB itu adalah jarak antara wilayah kota A dan kota B. Kemudian CAB itu kemudian kita bagi dengan 1 tambah akar dari jumlah penduduk kota terbanyak dibagi dengan jumlah penduduk kota terkecil. Contohnya di sebelah saya ini, perhatikan soal di samping saya. Ada penduduk kota A sejumlah 10.000 jiwa. Kemudian penduduk kota B sebanyak 7.000 jiwa. Jarak antara kedua kota sejauh 70 km. Berapa titik henti yang tepat antara kota A dan kota B? Kita langsung memasukkan rumus tadi, rumus TH yang pertama yaitu jarak kedua kota dibagi dengan 1 tambah akar dari penduduk kota terbanyak dibagi penduduk kota sedikit. Kita masukkan CAB-nya. CAB-nya adalah 70 km dibagi dengan 1 ditambah akar dari 10.000 dibagi 7.000. Hasil akhirnya ketemu 31,96 km. Jadi lokasi yang tepat untuk pendirian bangunan atau teori titik henti tadi adalah sejauh 31,96 km dari kota B. Kenapa dari kota B? Karena kota B adalah kota yang berpenduduk sedikit. Kita tarik dari wilayah yang berpenduduk sedikit. Sejauh ini hasil yang diperoleh dari rumus tersebut merupakan angka yang diukur dari kota dengan jumlah penduduk sedikit. Kemudian tujuan dari titik henti ini adalah menentukan lokasi ideal antar dua kota atau lebih agar memiliki kekuatan interaksi yang besar meskipun jumlah penduduknya sedikit. Kemudian kerjasama antar daerah, desa atau kota dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu proses atau ketika pemerintah daerah dan masyarakat baik itu bercirikan desa dan kota mengelola sumber daya-daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan. Perencanaan pembangunan daerah itu meliputi pola dasar pembangunan daerah, kemudian
Repelita daerah hingga rencana tahunan dan anggaran pendapatan belanja daerah. Baik, untuk hari ini kita sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai kerjasama antar daerah, antar kota dalam pembangunan. Untuk hari ini kita sampai di sini ya. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.